Selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kalian akan mendengarkan kisah menarik dari seluruh dunia. Kali ini adalah beberapa kisah tentang tema malicious compliance yang singkatnya memberi pelajaran kepada seseorang yang ngeyel alias kolot. Berikut ceritanya. Cerita pertama. Jangan dikoreksi, cepat cetak. Bertahun-tahun yang lalu aku bekerja sebagai asisten admin di sebuah perusahaan kecil seperti teknologi. Kami akan mengimpor radar dan lain-lain untuk instansi pemerintah serta menginstal dan memberikan pelatihan pengguna. Salah satu teknisi sangat tidak menyenangkan dan senang memberitahu semua orang kalau dia adalah satu-satunya pencari nafkah perusahaan. Menolak untuk mengakui upaya tim untuk benar-benar memenangkan pekerjaan dan mengirim faktur dan pembayaran upahnya diselesaikan oleh orang lain. Dia menulis panduan pengguna untuk beberapa peralatan baru dan meminta aku mencetak dan mengikat banyak salinan yang siap untuk pelatihan pengguna. Dia sangat terlambat dan memberi aku sedikit waktu untuk melakukannya. Tetapi aku pikir aku akan meluangkan waktu sejenak untuk memeriksa penformatan, ejaan, tata bahasa dengan cepat sebelum mencetak. Kecuali dia memarahi aku dan mengatakan kepada aku untuk tidak terlalu memikirkannya, lakukan saja apa yang dia perintahkan kepadaku. Bagus, tidak ada pengeditan olehku, tidak menyentuh apapun kecuali mencetak. Aku berharap aku bisa melihat wajah teknisi dan peserta pelatihan ketika mereka sampai ke beberapa halaman terakhir dari manual dengan prosedur mematikan sistem dan menemukan itu menyuruh mereka untuk hentikan sistem. Cerita kedua. Perusahaan tidak akan memberikan kenaikan gaji kepada karyawan yang dibayar rendah. Bukan ceritaku, tetapi terjadi pada rekan kerja. Aku tahu ini karena kami semua sangat dekat dan mengetahui nomor satu sama lain meskipun itu bertentangan dengan kebijakan perusahaan untuk membagikan detail gaji dengan rekan kerja. Ya, sangat sah untuk memiliki kebijakan di negaraku. Aku punya rekan kerja, sebut saja dia A, yang sangat jelek saat baru lulus kuliah. A berpenghasilan 40% lebih sedikit daripada rekan kerja lain yang memiliki pengalaman serupa, termasuk aku. Rupanya, HR menjanjikan A kenaikan gaji besar setelah masa percobaan tanpa memberikan apapun secara tertulis. Seperti yang kalian harapkan, mereka menolak untuk memberinya kenaikan gaji lebih dari 5% setelah setahun. Aku harus menyebutkan, mengingat sifat industri dan tingkat keterampilan orang-orang dalam kelompok kami, cukup mudah untuk mendapatkan pekerjaan baru jika kami dipecat. Jadi dengan persetujuan kami, dia mengemukakan kalau dia dibayar jauh lebih rendah dibandingkan dengan rekan kerjanya, dan dia tahu jumlahnya. Sekali lagi, manajernya mengatakan mereka tidak akan memberikan kenaikan gaji kecuali dia memiliki tawaran balasan atau dia bebas untuk pergi kapan saja. Sekarang malicious compliance. A mulai melamar pekerjaan lain dan mendapat beberapa tawaran. Keduanya hampir 2 kali lipat gajinya saat ini. Ternyata manajernya menggertak selama ini dan harus memberinya kenaikan gaji 110% agar dia tetap tinggal. Yang berarti kita semua juga tahu apa yang bisa mereka tawarkan dan mengancam akan pergi kecuali mereka memberikan penawaran yang lebih baik. Pada akhirnya, mereka harus memberi kita semua kenaikan gaji 30-40% untuk mencocokkan penawaran orang lain tanpa penawaran balasan untuk diri kita sendiri. Dalam 6 bulan ini, sebagian besar dari kita, termasuk A, meninggalkan perusahaan untuk gaji dan tunjangan yang lebih baik. Cerita ketiga. Berada di ruang konferensi bersamaan dengan rapat dimulai. Beberapa dekade yang lalu, aku bekerja sebagai insinyur jaringan untuk sebuah perusahaan konsultan. Pemilik perusahaan, Kim, adalah penjual terbaik yang pernah aku temui. Bisa menjual es ke orang Eskimo. Dia pemarah, tetapi pengetahuan teknis yang hebat dan tahu ketika dia tidak tahu sesuatu. Setelah aku berada di sana selama beberapa tahun, kami mendapat manajer teknik baru. Kami semua memanggilnya Dick. Pria yang cukup baik, hanya saja di sekitar sini semua orang bernama Richard dipanggil Dick. Maaf, tidak ada kekurangan dalam cerita ini. Kebijakan perusahaan yang normal bahwa rapat akan diumumkan melalui intercom ketika mereka siap untuk memulai. Kami mengadakan pertemuan teknik sebulan sekali, pagi-pagi sekali. Yang berikutnya diumumkan lebih sedikit terlambat dari biasanya, tetapi akhirnya diumumkan dan kami semua pergi rapat. Dick tidak senang karena hanya sedikit orang yang berada di ruang konferensi pada saat pertemuan dijadwalkan akan dimulai. Dia menjelaskan kepada kami semua kalau di pertemuan mendatang tidak akan diumumkan melalui intercom. Dan dia mengharapkan kami semua berada di ruang konferensi pada waktu pertemuan dijadwalkan akan dimulai. Kami semua tahu alasan kebijakan itu adalah karena pemiliknya tidak pernah siap untuk memulai rapat pada waktu yang dijadwalkan. Dia selalu terlambat atau pertemuan sebelumnya terlambat, terserah. Manajer baru melenturkan otoritasnya dan mencoba menjabuk kita dengan aturan bodoh. Ya, kami tidak mengatakan apa-apa. Beberapa jam kemudian adalah waktu untuk pertemuan yang benar-benar melibatkan pemilik perusahaan. Aku menuju ke ruang konferensi beberapa menit lebih awal untuk menemukan pintu tertutup. Aku menunggu sampai waktu rapat, mengetuk pintu, menjulurkan kepala dan bertanya apakah ini rapat pelanggan. Pemiliknya berkata seperti,
WTF? Tidak, kamu tahu kami mengumumkan pertemuan melalui intercom. Mengapa kamu berpikir ini adalah pertemuan pelanggan? Aku, manajer teknik baru kami mengumumkan pada rapat teknik pagi ini kalau rapat tidak akan diumumkan lagi melalui intercom, dan kami diharapkan berada di ruang konferensi pada saat rapat dijadwalkan dimulai. Aku terkejut kepalanya tidak meledak. Tatapan yang dia berikan kepadanya. Kim, rapat akan diumumkan melalui intercom jika sudah siap untuk dimulai. Aku, oke, terima kasih. Menutup pintu dan pergi. Itulah satu-satunya saat dia mengumumkan kebijakan baru. Terima kasih telah menonton video ini. Kalian bisa like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.